Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu dalam program belajar ilmu nahwu metode syamil. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang isim mabni dan isim mu'rab. Kalau ada yang ngantuk, ngopi dulu ya. Nah, ini kopinya ada di sebelah kanan. Baik. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas tentang 3 jenis kata, yakni isim, fi'il, dan huruf. Huruf secara ringkas telah kita kaji. Sementara isim, pengelompokannya, jenis-jenisnya, kita akan kaji lebih lanjut pada pertemuan kali ini. Nah, kelompok besar dari isim ini bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Ya, hanya 2 kelompok besar saja. Yakni yang pertama, kelompok isim mabni, dan yang kedua, kelompok isim mu'rab. Nah, apa itu mabni? Apa itu mu'rab? Kita lihat contoh-contoh berikut. Mu'rab atau berubah. Nah, perhatikan contoh pertama. Al-kitabu jadidun. Kitab ini baru. Contoh kedua, qara'tul kitaba. Saya telah membaca sebuah kitab. Kemudian contoh ketiga, fil kitabi qisasun. Pada buku ini ada kisah-kisah. Nah, perhatikan kata al-kitab pada 3 contoh kalimat ini. Pada kalimat pertama, al-kitab, huruf ba-nya berharokat dhammah. Kemudian pada kalimat kedua, huruf ba-nya berharokat fathah. Dan pada contoh ketiga, huruf ba-nya berharokat kasroh. Ingat, dalam program bin mil ini, fokus kita adalah harokat huruf terakhir. Pada kalimat pertama, al-kitabu itu ada di awal kalimat. Kalimat kedua ada di akhir kalimat. Dan pada kalimat ketiga, al-kitab ada di tengah kalimat. Dan yang jelas, harokat huruf akhirnya berubah. Karena berubah inilah maka al-kitabu dimasukkan dalam kelompok isim yang berubah. Nah, berubah dalam istilah nahwu ini disebut mu'rab. Artinya berubah. Baik, kita bandingkan dengan kelompok kedua, yakni kelompok isim-isim yang tetap. Contoh, hadza jadidun. Ini baru. Qara'tu hadza. Saya membaca ini. Fi hadza qisasun. Di sini atau di dalam ini ada kisah-kisah. Nah, kata hadza, apakah dia di depan kalimat atau di akhir kalimat, di tengah kalimat, dia tetap dibaca hadza. Tidak berubah seperti kata al-kitab. Karena tetap inilah maka hadza dikelompokkan dalam kelompok isim yang tetap. Tetap dalam bahasa Arab, istilah nahwu diistilahkan dengan mabni. Maunya begini. Nah, itulah perbedaan isim mu'rab dan isim mabni. Isim berubah dan isim tetap. Baik, kita sekarang masuk lebih lanjut ke kelompok isim yang mabni atau tetap. Di buku 5 jurus ini dikenalkan 3 jenis isim yang mabni. Yang pertama adalah kelompok kata ganti.
KG. Bahasa Arabnya dhamir. Yang kedua, kelompok kata tunjuk, KT, atau isim isyarah. Dan yang ketiga, kelompok kata sambung, KS, atau isim mausul. Jadi KG, KT, KS. Ya, KG, KT, KS. Kata ganti, kata tunjuk, kata sambung. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu jenis isim mabni ini. Kita mulai dari pembahasan kata ganti atau dhamir. Di buku 5 jurus disebutkan bahwa dhamir itu ada 3 jenis, yakni dhamir munfasil, kemudian dhamir muttasil, dan yang ketiga dhamir mustatir. Dhamir munfasil artinya adalah kata ganti yang tidak bersambung dengan kata sebelumnya maupun kata sesudahnya. Sesuai namanya munfasil, ya. Akar katanya adalah fasl. Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Kelas itu disebut al-faslu, karena kelas itu memisahkan siswa sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Sedangkan muttasil itu adalah dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Itu disebut dhamir muttasil, artinya bersambung. Sedangkan dhamir mustatir itu artinya dhamir yang tersembunyi. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas dhamir munfasil dan muttasil. Adapun mustatir nanti akan kita bahas secara khusus. Nah, ini ada kesalahan sedikit, saya koreksi. Mestinya munfasil ini ada di sini. Ya, ada di sini. Supaya ini ke sini menjadi muttasil. Baik, kita lanjutkan. Apa saja kelompok dhamir munfasil? Ada 14. Ya, ada 14. Yaitu huwa, huma, hum. Ketiganya adalah untuk laki-laki yang tidak ada di hadapan kita. Jadi gaib istilahnya. Huwa untuk satu orang laki-laki, huma untuk dua orang laki-laki, hum untuk 3 atau lebih laki-laki. Artinya dia berdua, mereka. Selanjutnya hiya, huma, hunna. Ketiganya untuk perempuan. Hiya untuk dia perempuan, huma untuk dia berdua perempuan, hunna untuk mereka perempuan. Kemudian selanjutnya termasuk munfasil adalah anta, antuma, antum. Ini untuk orang kedua, ya. Jadi lawan bicara. Boleh juga teman bicara. Kalau lawan nanti bermusuhan, ya. Teman bicara. Anta artinya Anda, ya, kamu. Antuma, kamu berdua. Antum, kalian. Ini semuanya laki-laki. Kalau dia perempuan, lawan bicaranya anti, antuma, antunna. Ya, untuk satu orang teman bicara anti, 2 orang antuma, untuk banyak orang antunna, kalian. Nah, kemudian untuk orang pertama, ana untuk saya, nahnu untuk kami. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini termasuk kelompok dhamir munfasil, terpisah. Selanjutnya adalah kelompok dhamir muttasil. Nah, yang kosong ini artinya sama dengan sebelahnya. Ketika huwa yang munfasil ini berubah menjadi muttasil, bersambung, maka dia menjadi hu. Ya, huma tetap, hum tetap. Hiya menjadi ha. Sedangkan huma dan hunnanya tetap. Untuk anta menjadi ka, antuma menjadi kuma, antum menjadi kum. Anti menjadi ki,
antuma menjadi kuma, antunna menjadi kunna, ana menjadi i, nahnu menjadi na. Nah, ini dhamir muttasil. Sehingga kalau kita bacakan secara lengkap, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na. Nah, ini pembahasan dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Kita lanjutkan pada contoh, ya, contoh penggunaan dhamir munfasil di sini. Nah, misalkan di sini huwa atau anta atau ana muslim, ya, seorang muslim. Maka di sini dipisah. Huwa, anta, ana dengan muslim itu dipisah. Ini semuanya tunggal dan muslim itu tunggal. Kemudian untuk muslimani, dua orang muslim, huma, antuma, dia berdua, ya, kamu berdua, dua orang muslim. Ini dipisah. Hum, antum, nahnu, ya, mereka, kalian, kami, muslimuna, kaum muslimin. Ini 3 contoh di atas ini untuk laki-laki semua. Kemudian 3 contoh selanjutnya adalah untuk perempuan. Hiya, anti, ana, ya, dia, kamu perempuan, saya perempuan, muslimatun, seorang muslimah. Huma, antuma, muslimatani, dia berdua, kamu berdua, dua orang muslim. Hunna, antunna, nahnu, muslimatun. Ya. Ini untuk menunjukkan kecocokan, ya, kesesuaian. Jadi kalau tunggal, pasangannya tunggal. Kalau dua, pasangannya dua. Kalau jamak, pasangannya jamak. Dan yang juga penting adalah bahwa ini karena semuanya dhamir munfasil, maka dia berpisah dengan kata sesudahnya. Nah, sedangkan ini adalah contoh dari kata ganti yang muttasil atau bersambung dengan kata sebelumnya. Contoh untuk yang dhamir hu, kitabuhu. Nah, di sini hu bersambung dengan kata terakhir dari kata kitab. Kalau dua orang, kitabuhuma, buku dua, dia berdua. Kitabuhum, buku milik mereka. Ini laki-laki semua, ya, orang ketiga. Kemudian untuk yang perempuan, kitabuha, buku miliknya perempuan. Kitabuhuma, kitabuhunna. Nah, di sini perhatikan dhamirnya bersambung dengan kata sebelumnya. Untuk orang kedua, kitabuka, buku milikmu. Kitabukuma, buku milikmu berdua. Kitabukum, buku milik kalian. Ini laki-laki. Untuk perempuan, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Nah, ini untuk perempuan. Perhatikan di sini bersambung semua. Sesuai namanya muttasil atau bersambung. Dan untuk buku saya, kitabi. Nah, ini ya-nya, ya. Bersambung dengan ba. Untuk jamak, kitabuna, buku milik kami. Nah, ini contoh dhamir muttasil. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan selanjutnya dengan isim dhamir yang lain, yakni kata sambung atau bahasa Arabnya isim mausul. Kata sambung ini nanti dibedakan penggunaannya untuk laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Lalu kemudian juga dibedakan dari sisi jumlahnya. Contoh di sini untuk laki-laki tunggal. Kata sambungnya adalah alladzi. Sedangkan untuk perempuan, allati. Artinya sama, yang. Kalau untuk ganda atau dua orang, laki-laki, alladzani. Untuk perempuan, allatani. Meski perlu saya berikan catatan di sini, untuk yang ganda ini atau musanna ini, dia sebenarnya tidak masuk dalam kelompok isim mabni. Untuk yang ganda, khusus yang ganda, dia nanti masuk kelompok isim mu'rab. Mengapa? Karena alladzani nanti bisa menjadi alladzaini.
dan allatani bisa menjadi allataini. Artinya dia berubah. Ketika berubah berarti dia tidak masuk kelompok isim mabni, tapi termasuk kelompok isim mu'rab. Selanjutnya untuk yang jamak, untuk 3 atau lebih, kata sambung atau isim mausulnya adalah alladzina untuk laki-laki. Sedang untuk perempuan bisa allati atau allai. Ada 2 ya. Jadi kesimpulannya untuk laki-laki kata sambungnya adalah alladzi, alladzani, alladzina. Sedang untuk perempuan allati, allatani, allati, dan allai. Nah, ini artinya apa untuk yang tunggal dan jamak? Dimanapun posisinya, bagaimanapun kondisinya, mereka selalu mabni, tetap tidak berubah. Sebagaimana tadi juga isim domir. Kemudian yang terakhir, kelompok isim mabni adalah kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, isim isyarah ini nanti dibagi menjadi dekat dan jauh. Untuk dekat artinya ini, untuk yang jauh artinya itu. Ya. Untuk laki-laki, nah di sini untuk yang dekat laki-laki, tunggal menggunakan hadza. Kalau ganda hadzani. Untuk jamak haulai. Dan ini hadza dan haulai itu mabni. Adapun yang ganda mu'rab nanti. Untuk perempuan hadhihi, hatani, haulai. Ini sama ya. Gandanya juga mu'rab. Untuk yang jauh, laki-laki dzalika, itu. Dzanika, ulaika. Semua artinya itu, hanya penggunaannya ini untuk tunggal, ini untuk ganda, ini untuk jamak. Kemudian untuk perempuan, tilka untuk tunggal, untuk gandanya tanika, untuk jamaknya ulaika. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk jamaknya sama. Ini sebagaimana ini juga sama. Nah, perlu kami tegaskan sekali lagi, untuk yang ganda ini bukan mabni, tapi dia mu'rab. Ya. Baik. Nah, demikianlah materi isim mabni dan isim mu'rab. Meskipun kita masih fokus membahas isim mabni, dan target kajiannya itu adalah, target materinya adalah bisa mengidentifikasi isim-isim yang mabni. Maka di latihan 14 halaman 49 di sana ada latihan, berilah 1 garis bawah pada semua kata ganti. Jadi kalau ketemu kata ganti atau domir, kasih 1 garis bawah. Contoh huwa di sini. Nah, beri 1 garis bawah. Kemudian 2 garis bawah pada semua kata tunjuk. Kalau ada ya. Misalkan hadza. Nah, kasih 2 garis bawah. Dan berikan kotak pada semua kata penghubung atau isim mausul. Contoh alladzi. Nah, untuk 1 orang laki-laki, kotaki. Begitu cara mengerjakan tugasnya. Nah, sebenarnya latihan hanya 1 ayat saja atau 2 ayat saja. Tapi sebenarnya latihan sesungguhnya adalah latihan setiap hari. Latihan sepanjang hari. Bahkan sepanjang hayat. Jadi kalau antum baca Al-Quran, ya setelah memperoleh materi ini, setelah membaca 1 ayat atau 5 ayat, renungkan sejenak. Cari mana ini isim dhamirnya, mana ini isim mausulnya, mana ini isim isyarahnya. Nah, begitu ya. Tapi nggak perlu digarisbawahi, nggak perlu dikotaki. Cukup tahu begitu. Nah, itu kalau antum lakukan terus-menerus, ya, latihan terus-menerus, Al-Fakir yakin antum akan menjadi ahli dalam ilmu nahwu. Man tabahhara fin nahwi ihtada kull ulum, kata Imam Syafi'i. Siapa yang mendalam dan luas bagaimana lautan dalam penguasaan ilmu nahwu, dia akan ditunjuki dengan ilmu-ilmu syariah yang lain. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.